Banyu, kamu sama siapa di dalam? Suara air dari celah pintu kamar mandi terdengar jelas, tapi aku yakin sekali aku mendengarnya. Suara tawa dua orang. Tidak mungkin Banyu sendirian. Saat itu, dua bayangan terlihat dari bawah celah pintu. Dan lagi, putriku tidak ada di rumah hari itu. Tekan tombol subscribe dan keberuntungan emas akan menyertai anda bersama cerita yang menyentuh. Cerita dimulai. Namaku Ratna, usiaku 58 tahun dan sekarang aku tinggal bersama putriku Kirana dan menantuku Banyu. Suamiku meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas 10 tahun yang lalu dan sejak saat itu aku hidup hanya untuk putriku satu-satunya. Syukurlah Kirana tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakti. Dia lulus dari universitas ternama, bekerja di perusahaan yang bagus dan membawa pulang seorang pria yang bisa dibanggakan. Pria itu adalah menantuku, Banyu. Awalnya, aku sangat bersyukur, bahagia karena ada seseorang yang begitu menyayangi dan mencintai putriku. Tapi sejak suatu saat aku mulai merasa ada yang aneh. Banyu hanya mandi saat putriku tidak ada di rumah. Tepatnya setiap malam saat Kirana tidak di rumah, pada waktu yang sudah ditentukan, dia pasti masuk ke kamar mandi dan dia tidak keluar untuk waktu yang sangat lama. Rasanya itu bukan sekadar mandi biasa. Pola yang teratur dan berulang, waktu yang tepat dan durasi yang terlalu lama. Bahkan, terkadang aku mendengar suara tawa dari dalam. Awalnya kupikir aku hanya terlalu sensitif. Namun karena situasi ini terus berulang, aku akhirnya tidak tahan lagi. Sekitar sebulan yang lalu, saat Kirana sedang lembur, setelah makan malam dan beres-beres, Banyu masuk ke kamar mandi. Dia tidak keluar lebih dari 40 menit. Tanpa sadar, aku sudah berada di depan pintu kamar mandi. Saat ku tempelkan telinga di balik suara uap air, aku mendengar suara seperti ini. Sebentar lagi. Enggak apa-apa kok. Sebentar lagi selesai. Itu suara Banyu. Tapi nadanya seperti sedang menenangkan seseorang. Terlalu aneh untuk dianggap bicara sendiri. Sejak hari itu, aku terus mengawasinya. Selalu sama. Setiap kali putriku tidak ada, Banyu masuk ke kamar mandi. Pintunya dikunci. Waktunya semakin lama. Dan malam ini, akhirnya aku mengintip dari celah pintu. Di koridor yang gelap, aku duduk diam di lantai dan sedikit memiringkan kepala. Di dalam ada dua bayangan, Banyu dan seseorang dengan rambut panjang. Aku merasa seperti kehabisan napas. Aku membekap mulutku dan mencoba berdiri dengan hati-hati. Saat itu aku mendengar suara orang mendekat dari dalam. Saat itulah wajah Banyu muncul dari celah pintu kamar mandi. Dia menatapku dan tersenyum. Ibu belum tidur? Sejak hari itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Wajah Banyu yang tersenyum terus terbayang. Ekspresinya bukan senyum biasa. Dia tersenyum seperti orang yang mengetahui sesuatu, seolah-olah sedang mengujiku. Keesokan paginya saat kami duduk berhadapan di meja makan, Banyu menyapaku dengan santai. Ibu, semalam saya mandi, apa mungkin ibu terganggu? Takutnya suara airnya terlalu keras. Aku membeku sambil memegang sendok. Oh tidak apa-apa. Aku berhasil menjawab, tapi hatiku sangat kalut. Sejak hari itu, aku mulai mengamati Banyu. Seperti memecahkan teka-teki. Waktu mandinya, jam pulangnya, apakah bertepatan dengan hari saat Kirana tidak di rumah, bahkan apa yang Banyu makan. Dan ada satu hal aneh lagi. Sebelum masuk ke kamar mandi, dia selalu menelpon seseorang di ruang tamu. Singkat, pelan. Iya, hari ini bisa. Tunggu sebentar sesuai waktunya. Kali ini akan kutunjukkan dengan benar. Dari suaranya, jelas terasa ada niat tersembunyi. Maka, aku memutuskan. Sebuah perekam suara. Perekam suara digital kecil yang dulu kubelikan untuk Kirana saat SMA untuk belajar TOEFL. Aku mengeluarkannya dari laci, aku menyembunyikannya di bawah pot tanaman di dekat kamar mandi dan aku menunggu hari itu datang lagi.
Beberapa hari kemudian, Kirana pergi untuk perjalanan dinas selama 2 hari 1 malam. Banyu pulang kerja seperti biasa. Ibu, hari ini saya lelah sekali, jadi mau mandi lebih awal dan langsung tidur. Satu kalimat itu membuat jantungku berdebar kencang. Setelah Banyu masuk, aku menyalakan laptop yang terhubung dengan perekam suara di kamarku. Awalnya hanya suara air, tapi kemudian aku mendengar suara tawa. Tawa lain selain tawa Banyu. Lalu suara Banyu. Kamu datang lagi ya? Rasanya aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Saat itulah, sesuatu terdengar membentur pintu kamar mandi dan dengan suara yang sangat rendah, terdengar suara seorang wanita. Aku juga kangen. Napasku tercekat. Pada saat itu, terdengar suara pintu kamarku berderit terbuka. Malam itu, aku mendengarkan rekaman itu berulang-ulang. Suara air, suara tawa dan suara wanita, semuanya terekam dengan jelas. Dan suara Banyu yang terdengar sangat jelas, kali ini akan kutunjukkan dengan benar. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Keesokan paginya, aku sengaja mengeluarkan perekam suara di depan Banyu. Dia pura-pura tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, itu perekam suara yang lama kan? Tumben dikeluarkan. Hanya ingin merapikan kenangan lama saja." Mendengar jawabanku, Banyu tersenyum tipis lalu masuk ke kamarnya. Entah kenapa, ekspresinya seolah-olah dia tahu apa yang sedang kulakukan. Siang itu aku diam-diam memesan kamera tersembunyi untuk kamar mandi secara online. Aku merasa harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa hari kemudian, Kirana pergi keluar kota untuk menghadiri pernikahan temannya dan Banyu berkata akan pulang sedikit lebih awal seperti biasa. Malam itu, aku memasang kamera tersembunyi di ventilasi atas kamar mandi. Keesokan paginya, aku memeriksa videonya. Di balik uap air, tampak sosok Banyu dan satu sosok lain tertangkap kamera. Rambut panjang, kulit putih, muncul dan menghilang seperti hantu. Wanita itu mendekat dan memeluk Banyu, dan Banyu mengelus pundaknya sambil berkata, "Sebentar lagi semua akan berakhir, sabar sedikit lagi." Saat itu, tato di lengan Banyu tertangkap kamera. Sebuah tato salib yang tipis. Aku nyaris berhenti bernapas. Tato itu. 10 tahun yang lalu, pria yang pernah kucintai, Baskara, juga memiliki tato yang sama persis di lengannya. Masa sih? Tidak mungkin. Saat itu, Banyu menatap lurus ke arah kamera dan berkata, "Sudah lihat Bu, ini baru permulaan." Aku langsung menutup laptop dan terduduk di lantai. Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Kirana pulang lebih awal dari yang diperkirakan. "Oh, aku pulang." Aku buru-buru menyembunyikan laptop di bawah tempat tidur. Jantungku berdebar tak karuan. Kirana masuk setelah menutup pintu depan. Aku berusaha bersikap biasa seolah tidak terjadi apa-apa dan berjalan ke dapur. Meskipun tidak ada yang bisa kukerjakan, setidaknya dengan membuka dan menutup pintu kulkas, aku bisa menyembunyikan hatiku yang gelisah. "Bu, aku mau langsung mandi ya. Capek sekali rasanya." Mendengar Kirana masuk ke kamar mandi, aku kembali ke kamar. Laptop itu masih ada di bawah tempat tidur. Videonya belum kumatikan. Tapi di kepalaku, bayangan wanita itu dan kata-kata Banyu terus berulang. "Sudah lihat Bu, ini baru permulaan." Apa maksudnya dengan permulaan? Malam itu aku tidak bisa tidur. Akhirnya aku membuka laci tua. Di dalamnya ada foto-foto lama. Dan di antara foto-foto itu ada foto pria itu, Baskara. Mengenakan kaos hitam lengan pendek dengan tato salib di lengannya yang kurus dan panjang. Persis sama dengan tato di lengan Banyu. Saat itu punggungku terasa dingin. Mungkinkah Banyu adalah putra Baskara? Aku tidak mau percaya, tapi perlahan-lahan semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Jika begitu, semua ini adalah balas dendam. Malam itu, akhirnya aku mengambil ponsel dan mencari kontak lama. Rian, sahabat terdekat Baskara. Aku menekan nomor itu. "Halo?" Terdengar suara berat dan serak. "Selamat malam. Apa benar ini dengan Bapak Rian? Saya Ratna. Dulu saya pernah bersama Mas Baskara." Hening sejenak di seberang telefon, lalu terdengar suara lirih. "Tolong jangan sebut nama itu lagi. Dia tidak meninggal." Aku hampir menjatuhkan ponselku.
Mas Baskara masih hidup? Ya, dia masih hidup, tapi dia bukan lagi orang yang dulu. Mendengar itu, seluruh tubuhku membeku. Jika Baskara masih hidup dan Banyu adalah putranya, maka apa yang terjadi di rumah kami sekarang menjadi sangat jelas. Sejak hari itu, setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Banyu tetap ramah dan sopan, tapi aku terus merasa ada emosi lain yang tersembunyi di baliknya. Kata-kata Rian terus terngiang. Dia tidak meninggal. Kata-kata itu membangkitkan kembali kenangan yang telah terkubur. Hari terakhir aku bertengkar dengan Baskara dan saat-saat ketika dia menghilang. Jika dia benar-benar masih hidup dan Banyu adalah putranya, ini bukan lagi masalah perselingkuhan atau hubungan di luar nikah. Ini bisa jadi sebuah drama balas dendam yang dirancang dengan sangat rapi. Malam itu, aku diam-diam masuk ke kamar Banyu. Kirana sedang dalam perjalanan dinas dan Banyu sedang menelepon di lantai bawah. Lasi meja, lasi lemari, tempat tidur. Lalu, di saku dalam jas Banyu, aku menemukan secarik kertas memo kecil. Di sana tertulis tanggal, waktu dan sebuah alamat. Taman Makam Pahlawan, Blok B13, 8 Oktober, tengah malam. Tanggal itu adalah besok. Jantungku serasa jatuh saat aku mengambil ponsel. Hari ketika Baskara dilaporkan meninggal juga tanggal 8 Oktober. Keesokan harinya, tengah malam, aku pergi ke alamat itu. Malam yang dalam, pemakaman umum yang sepi. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi nisan-nisan dan di sana di blok B13, Banyu yang berpakaian hitam berdiri di depan sebuah makam. Dia mengeluarkan sesuatu dan meletakkannya dengan hati-hati di atas tanah. Sebuah bingkai foto kecil. Aku mengamatinya dari kejauhan lalu mendekat dengan perlahan. Banyu tidak terkejut melihatku. Malah dia berkata dengan suara tenang, "Ibu juga datang ya? Sekarang ibu ingat siapa yang dimakamkan di sini." Aku kehilangan kata-kata di hadapannya. Di dalam bingkai itu, ada foto diriku dan Baskara di masa lalu. Dan di bawah foto itu tertulis, "Sekarang giliran Anda." Aku menatap pesan yang ditinggalkan Banyu untuk waktu yang lama. "Sekarang giliran Anda." Tulisan itu seolah ditulis dengan darah, menggunakan tinta merah dan cukup membuatku merinding hingga ke ujung jari yang gemetar. "Banyu! Apa-apaan ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi Banyu tetap tenang. "Ini baru permulaan, Bu. Ibu mungkin tidak tahu sama sekali bagaimana keluarga kami hancur." Mendengar itu, aku tersadar. "Keluarga? Apa maksudmu? Kamu bicara apa?" Banyu menatap makam itu dengan tenang dan berkata, "Apa ibu benar-benar tidak ingat siapa yang dimakamkan di sini? Kebenaran yang ibu pilih sendiri untuk dikubur." Aku tidak bisa percaya. Pertengkaran terakhirku dengan Baskara dan kenangan hari itu perlahan-lahan mulai muncul kembali. Hari ketika dia menghilang, aku memutuskan hubungan dengannya dan dia pergi dengan marah. Beberapa hari kemudian, laporan orang hilang dan kasus yang ditutup sebagai kecelakaan. Pikiran bahawa semua itu direkayasa oleh seseorang melintas di kepalaku. Banyu tersenyum seolah bisa membaca ekspresiku. "Sekarang ibu mulai ingat kan? Ini belum berakhir, berikutnya adalah giliran ibu saya." Mendengar itu, aku merasa sesak napas. "Banyu, kumohon. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi hentikan. Kumohon, jangan lakukan ini." Dia menggelengkan kepala pelan dan berkata untuk terakhir kalinya, "Bu, sekarang pilihlah, ungkap kebenarannya atau hancur bersamanya." Begitulah, Banyu menghilang ke dalam kabut malam. Aku berdiri lama di depan makam itu, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. "Hello, Ibu?" Saat mendengar suara ceria Kirana, air mataku langsung tumpah. "Kirana, jangan pernah sendirian. Mengerti? Jangan pernah berduaan dengan Banyu." "Kenapa, Ibu? Ada apa?" Aku kehilangan kata-kata, tapi yang ada di pikiranku hanyalah aku harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Keesokan paginya, aku bangun jauh lebih awal dari biasanya. Semalaman aku tidak bisa tidur dan kata-kata Banyu terus terngiang di telingaku. Berikutnya adalah giliran ibu saya. Kalimat itu tidak mau pergi dari kepalaku. Aku mondar-mandir di ruang tamu sambil menyiapkan sarapan sebelum Banyu bangun. Tak lama kemudian, Banyu turun dari tangga. Seperti biasa, dengan pakaian rapi dan senyum lembut. "Ibu, pagi sekali bangunnya."
Entah kenapa hari ini tidak bisa tidur. Aku memaksakan senyum tapi hatiku cemas. Kirana masih tidur kan? Banyu mengangguk dan duduk di meja makan. Iya, sepertinya kemarin dia lelah sekali jadi tidurnya pulas. Untung hari ini dia libur. Kata-kata itu justru membuatku semakin cemas. Kirana dan Banyu berduaan di rumah adalah situasi yang paling ingin ku hindari. Saat itulah Banyu meletakkan sumpitnya dan menatapku lurus. Ibu, hari ini saya mau mengunjungi ibu saya. Satu kalimat itu membuat jantungku mencelos. Ibumu? Iya, rasanya sudah lama tidak bertemu. Ibu ikut ya, beliau pasti akan senang. Aku menyembunyikan rasa panikku dan bertanya, bukannya Ibu Banyu sudah meninggal? Banyu tersenyum tipis dan berkata, bukan Bu. Itu hanya cerita yang diharapkan semua orang untuk dipercayai. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku benar-benar mengerti bagaimana rasanya sesak napas. Siang itu, aku menaiki mobil Banyu menuju pinggiran kota yang asing. Jalanan semakin sempit dan di sekelilingnya hanya ada bangunan-bangunan yang tampak seperti rumah kosong. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial. Banyu berdiri di depan pintu dan berkata pelan, disinilah tempatnya. Ibu sudah lama menunggu di sini. Lalu dia perlahan membuka pintu. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu yang kosong, perabotan tua dan di salah satu dinding tergantung sebuah foto keluarga yang sudah usang. Banyu menatap foto itu dan berkata, dulu beliau ada di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan alasannya adalah karena ibu. Aku terkejut dan mundur. Apa maksudmu? Kenapa aku? Banyu berbalik dan menatapku tajam. Ibu saya adalah ibu kandung Baskara dan satu panggilan telefon yang ibu lakukan hari itu mengubah segalanya. Mendengar itu, pikiranku menjadi kosong. Selama ini aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Banyu berkata untuk terakhir kalinya, fakta bahawa ibu tidak tahu itu tidak penting. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Aku menatap kosong pada foto tua itu. Wanita di dalam foto itu sangat mirip dengan Baskara. Tatapan matanya, senyumnya. Jika dia adalah ibu Baskara seperti yang dikatakan Banyu, maka panggilan telefon yang kulakukan ke polisi hari itu. Di depan rumah saya ada seorang pria berteriak-teriak. Sepertinya berbahaya. Aku baru sadar sekarang bahawa pria itu adalah Baskara. Banyu menatap keluar jendela dan berkata pelan, karena telefon itu, polisi datang dan ibu saya dibawa hari itu. Ibu yang lemah jantung akhirnya meninggal malam itu. Suaranya bergetar sejenak dan aku kehilangan kata-kata. Aku mendengar cerita itu sejak kecil, bahawa kekasih ayah yang melapor dan karena itu nenek meninggal dunia. Banyu, aku benar-benar tidak tahu kalau itu dia. Aku tidak tahu kalau kejadian itu akan menjadi seperti itu bagi keluargamu. Kata-kata tidak tahu tidak bisa menghapus semuanya, Bu. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti belati. Saat itu Banyu mendekati sebuah lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada surat-surat tua dan dia memberikan salah satunya padaku. Ini surat terakhir yang ditulis oleh nenek. Bacalah. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa melindungi putraku. Aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan dia jalani sekarang. Semuanya sudah terlambat. Wanita itu mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi ketidaktahuan bukanlah berarti tidak bersalah. Membaca surat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Kebenaran yang selama ini kuhindari, penderitaan yang dialami Ibu Baskara pada hari dia menghilang, dan waktu yang telah dijalani Banyu. Banyu, kau boleh membenciku. Tapi Kirana, tolong jangan sentuh Kirana. Mendengar itu, untuk pertama kalinya, ekspresi Banyu mengeras. Kirana adalah satu-satunya orang yang kulindungi selama ini. Tapi ibulah yang menyeretnya ke dalam masalah ini. Tidak, Kirana tidak bersalah. Kalau begitu, buktikan. Banyu meletakkan sebuah foto di tanganku. Di sana tampak Kirana bersama seorang pria asing. Tahu siapa pria ini? Dia orang yang sedang mengikuti Kirana sekarang.
Aku merasa seperti kehabisan napas. Banyu menambahkan dengan pelan, sekarang giliran ibu untuk melindungi Kirana kerana saya harus menyelesaikan balas dendam saya. Di foto yang diberikan Banyu, Kirana sedang berada di depan sebuah kedai kopi bersama seorang pria asing. Wajah pria itu tertutup topi tapi ekspresinya terasa akrab. Siapa orang ini? Tanyaku. Banyu menjawab singkat. Dia kakak dari Baskara, paman saya. Seketika napasku tercekat. Aku bahkan tidak tahu Baskara punya seorang kakak. Dia sedang melacak Kirana. Alasannya sederhana. Jika ibu ingin melindungi Kirana, sekarang ibu harus bertindak sendiri. Aku tidak bisa bertanya lebih jauh. Pikiranku kosong dan jantungku berdebar kencang. Malam itu, setelah pulang, aku berdiri lama di depan pintu kamar Kirana. Saat aku masuk, putriku tersenyum seperti biasa dan berkata, "Ibu, ada apa? Kenapa wajah ibu murung lagi?" Aku ragu-ragu lalu bertanya dengan hati-hati, "Kirana, apa akhir-akhir ini kamu merasa ada yang mengikutimu?" "Hah? Ngakok." "Kenapa, Bu?" "Mungkin ibu hanya khawatir berlebihan, tapi tolong lebih berhati-hati ya." Kirana memiringkan kepalanya dengan heran tapi menjawab akan melakukannya. Malam itu aku mengambil ponsel dan menelpon Rian lagi. "Pak Rian, tolong saya, ini sudah bukan lagi masalah yang bisa saya tangani sendiri." Rian terdiam sejenak lalu menjawab, "Anda masih ingat kan kalau Baskara masih hidup? Ada alasan mengapa Banyu bergerak seperti ini. Tapi akhirnya pasti akan ada kehancuran bagi seseorang. Entah itu saya atau Banyu, saya tidak peduli. Sekarang saya harus melindungi Kirana." "Baiklah, saya akan segera berangkat. Kirimkan lokasinya." Aku mengirimkan alamat rumah kosong yang dikatakan Banyu melalui pesan singkat dan mulai bersiap dengan hati-hati. Tapi saat itu aku merasakan ada seseorang di dekat pintu depan. Suara seperti seseorang meletakkan sesuatu dengan hati-hati di depan pintu. Saat ku buka pintu, ada sebuah kaset video tua tergeletak di sana. Di atasnya ada secarik kertas. "Jika anda melihat ini, kepingan terakhir dari teka-teki kebenaran akan terungkap." Aku mengambil kaset itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke pemutar video. Setelah suara berisik, sebuah video buram dimulai dan tak lama kemudian wajah seorang pria memenuhi layar. Pria itu membuka mulutnya. "Aku Baskara dan cerita ini adalah peringatan terakhir untukmu." Wajah di layar sudah banyak berubah. Senyum hangatnya yang dulu telah hilang digantikan oleh wajah tanpa ekspresi dengan kerutan dalam dan tatapan mata yang gelap. "Ratna, jika kau sedang menonton video ini, kurasa semua teka-teki sudah hampir terungkap." Suaranya rendah dan tenang, tapi terasa anehnya hampa. "Aku tidak mati. Aku hanya hidup sambil mengawasimu." Mendengar itu, seluruh tubuhku merinding. Hari itu, saat mobil polisi yang kau panggil datang, aku sudah meninggalkan lingkungan itu. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi pada ibuku, aku memutuskan bahawa aku harus meninggalkan dunia ini. Tatapan Baskara goyah. "Aku pikir tidak apa-apa jika kau membenciku. Tapi ibuku berbeda. Dia tidak pernah menyalahkanmu sampai akhir. Itu yang membuatnya lebih menyakitkan." Aku menatap layar tanpa berkata-kata sambil menangis. Dan Banyu, putraku, dia mengetahui semua kebenaran saat masih kecil dan datang menemuiku lalu berkata, "Ayah, biar aku yang balas dendam." Aku takut mendengar kata-kata itu. Baskara menundukkan kepalanya, tapi aku tidak menghentikannya. "Ratna, aku juga tidak ingin kau hidup bahagia." Saat itu, video berhenti sejenak lalu diputar kembali. Video ini dikirim secara otomatis. Aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi, yang tersisa hanyalah Nao, Banyu dan pilihanmu. Layar perlahan menjadi gelap dan kata-kata terakhir Baskara bergema. "Sekarang kau akan tahu betapa besarnya harga yang harus dibayar karena mengabaikan kebenaran." Ketika video berakhir, aku hanya bisa terdiam untuk waktu yang lama. Apakah semuanya sudah terlambat? Pikiran itu muncul. Saat itu, Kirana membuka pintu dan keluar. "Ibu bicara dengan siapa?" Aku buru-buru menyeka air mata dan memeluk Kirana erat. "Kirana, maafkan ibu. Ibu baru sekarang menghadapi kebenaran." "Maksud ibu apa?" Aku menatap wajah Kirana dan membulatkan tekad. "Kau tidak boleh hancur."
Sekarang, kita berdua harus bertahan hidup. Kirana tampak bingung dalam pelukan ibunya. Ada apa, Bu? Kenapa begini? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa selain menatapnya. Tapi dalam hati, aku sudah memutuskan. Sekarang giliranku untuk bertindak. Siang itu aku bertemu dengan Rian lagi. Pak Rian, sekarang saya harus mengungkapkan semuanya. Apapun rencana Banyu, saya harus menghentikannya. Rian menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus mendapatkan buktinya. Kepingan terakhir yang dikatakan Baskara mungkin masih ada di suatu tempat. Apakah itu di kamar Banyu? Kemungkinannya besar. Tempat terakhir yang mereka kunjungi bersama, atau mungkin ada petunjuk lain yang mereka sembunyikan. Malam itu, setelah memastikan Kirana pergi keluar, aku diam-diam masuk ke kamar Banyu. Laci, lemari, meja. Lalu di bawah kasur, aku menemukan sebuah buku catatan tua. Di dalamnya penuh dengan tulisan tangan Banyu. Kebenaran itu berat, tapi aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ibuku menangis sendirian di koridor rumah sakit malam itu. Kirana, dia tidak bersalah, tapi keberadaannya sendiri adalah penderitaan bagiku. Aku memeluk buku catatan itu erat dan menangis untuk waktu yang lama. Banyu, di luar balas dendam, ternyata telah mengurung dirinya sendiri dalam lingkaran penderitaan. Saat itu, terdengar suara pintu terbuka. Itu Banyu. Ibu, sedang apa di sini? Aku berdiri memegang buku catatan itu dan menatapnya lurus. Banyu, sudahi semua ini. Aku mengerti dengan perasaan apa kau menulis buku ini dan penderitaan ibumu. Sekarang aku juga mengerti. Banyu terdiam sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Sudah terlambat, Bu. Saya sudah melewati batas yang tidak bisa kembali. Tidak, belum terlambat. Masih ada Kirana, kita semua masih hidup. Banyu menggigit bibirnya dan matanya berkaca-kaca. Tapi paman saya berbeda. Dia tidak akan berhenti. Mendengar itu, punggungku kembali terasa dingin. Apa maksudmu? Apa dia sedang mengincar Kirana sekarang? Banyu mengangguk pelan. Dia sudah merencanakan balas dendam ini selama lebih dari 20 tahun dan sekarang dia datang untuk menjalankan tahap terakhir. Mendengar itu, aku merasa sesak napas. Kalau begitu, Kirana dalam bahaya sekarang? Banyu berkata dengan suara rendah dan bergetar. Mungkin dia sudah berada di sisinya sekarang. Kata-kata Banyu membuat pandanganku gelap. Mungkin dia sudah berada di sisinya sekarang. Itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah seruan putus asa bahawa aku harus bertindak sekarang juga. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Kirana. Tapi hanya nada sambung yang terdengar. Dia tidak mengangkatnya. Tidak. Kumohon angkat, Kirana. Banyu memegangku. Saya tahu di mana tempatnya. Tempat yang sering paman bawa saat saya kecil. Kalau dia, pasti di sana. Di mana? Katakan di mana? Banyu menarik napas pendek dan menjawab, sebuah bangunan kosong di dekat Ancol. Dulu gudang, sekarang tidak ada yang pakai. Dia kadang-kadang menghubungi dari sana. Kami langsung berangkat dengan mobil. Dari Jakarta menuju Ancol, kami memacu mobil selama beberapa jam. Selama perjalanan, Banyu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku mencengkeram setir erat sambil terus berdoa dalam hati. Kumohon selamatkan Kirana. Dan pada pukul 3 dini hari, kami tiba di lokasi. Dinding luar yang runtuh, pintu besi yang berderit dan di dalam gudang yang gelap. Saat kami masuk dengan senter, terdengar suara rintihan pelan. Aibel. Itu Kirana. Dia duduk di kursi dengan tangan terikat dan mulutnya ditutup lakban. Kirana, aku berlari, melepas lakban dan melepaskan ikatannya. Kirana menangis dan berkata, Ibu, kenapa ini terjadi? Kenapa Mas Banyu? Saat itu terdengar langkah kaki lain di dalam gudang. Dari kegelapan, seorang pria berjalan keluar. Seorang pria parubaya dengan tatapan dingin, mengenakan mantel abu-abu. Akhirnya kalian tiba juga, Bu Ratna. Kakak Baskara, Paman Banyu. Dia berjalan santai di sekitar Kirana dan melanjutkan, anak ini sangat mirip denganmu, semakin kulihat, semakin aku takjub. Anda, kenapa anda melakukan ini? Apa salah anak saya sampai anda kurung di sini? Salah? Seharusnya kau yang bertanya itu lebih dulu. Kenapa kau menghancurkan adikku? Kenapa kau menghancurkan keluarga kami? Banyu berkata pelan, hentikan paman. Sudah cukup. Cukup?
Kita bahkan belum memulai apa-apa. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Kirana saat itu. Dor, terdengar suara tembakan. Darah menyembur dari bahu pria itu dan dia langsung roboh. Banyu berdiri dengan pistol di tangan yang gemetar. Jangan sentuh Kirana. Dia satu-satunya yang tidak boleh disentuh. Setelah suara tembakan, gudang itu diliputi keheningan. Paman Banyu tergeletak di lantai sambil mengerang dan Banyu membeku dengan pistol di tangannya. Banyu, turunkan senjatanya. Semuanya sudah berakhir. Aku mendekat dengan hati-hati dan berbicara padanya. Banyu perlahan mengangguk dan menurunkan senjatanya. Dia tidak akan mati, kan? Aku menembak bahunya, sengaja hanya menyerempetnya. Aku tidak berniat membunuhnya. Suara Banyu bergetar dan matanya berkaca-kaca. Tak lama kemudian, polisi tiba dan gudang itu seketika menjadi kacau. Kakak Baskara dibawa ke rumah sakit dengan ambulans dan Banyu ditahan oleh polisi. Aku memeluk Kirana erat sambil menyaksikan semua itu. Ibu, Mas Banyu menyelamatkanku, Kirana berkata sambil terisak. Iya, sayang. Dia justru melindungimu. Beberapa hari kemudian, Banyu ditahan. Tetapi karena pembelaan diri, pengakuan dan fakta bahwa korban selamat, dia dijatuhi hukuman yang relatif ringan di pengadilan. Di persidangan, Banyu berkata, "Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya hanya ingin melindungi orang-orang yang saya cintai." Dan dia meninggalkan salam terakhir untukku. Ibu, sekarang saya baru mengerti apa arti keluarga yang sebenarnya. Meskipun terlambat, terima kasih. Mendengar kata-kata itu, aku tidak bisa menahan air mata. Beberapa bulan kemudian, aku dan Kirana pindah ke rumah baru. Rumah itu kecil tapi hangat dan aku sangat suka ruang tamunya yang selalu disinari matahari pagi. Kadang-kadang surat datang dari Banyu dan kami membalasnya. Tulisan-tulisannya yang tulus masih terasa dan Kirana juga perlahan-lahan mulai pulih. Suatu hari, Kirana bertanya dengan hati-hati, "Ibu, apa suatu hari nanti kita bisa memaafkan Mas Banyu?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Kirana, terkadang memaafkan adalah pilihan terbaik yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Mari kita lakukan perlahan-lahan." Di luar jendela, sinar matahari yang hangat menyinari dan rasanya musim baru, meskipun hanya sedikit, telah dimulai. Cinta terkadang kembali sebagai balas dendam dan kebenaran tersembunyi di tempat terdekat. Di dalam suara air yang mengalir dari celah pintu kamar mandi malam itu, ada gema tragedi dari 20 tahun yang lalu. Dan sekarang, di rumah ini, tidak ada lagi orang yang mandi sendirian. Tekan tombol subscribe agar kami bisa menyampaikan cerita yang lebih menarik lagi di lain waktu. Terima kasih.